Bayangkan seseorang yang memiliki segalanya, uang tanpa batas, kekuasaan, dan rasa hormat dari banyak orang. Namanya Carlo. Ia percaya satu hal, bahwa dunia ini tunduk padanya. Namun, kesombongan membuatnya lupa satu hal penting. Semakin tinggi seseorang berdiri, semakin sakit saat ia jatuh. Dalam waktu singkat, semua yang ia banggakan, harta, nama, dan kekuasaan hilang begitu saja. Ini bukan kisah tentang kemiskinan. Ini adalah kisah tentang kesombongan yang menghancurkan segalanya. Di sebuah kota yang gemerlap oleh cahaya dan kekayaan, hiduplah seorang pria bernama Carlo. Namanya dikenal di mana-mana, bukan karena kebaikannya, melainkan karena hartanya yang berlimpah. Carlo memiliki segalanya yang diimpikan banyak orang. Rumah megah dengan pilar menjulang, mobil-mobil mahal berjejer di garasi, jam tangan berkilau di pergelangan tangannya, dan rekening bank yang seakan tak pernah kosong. Apapun yang ia inginkan bisa ia dapatkan hanya dengan satu panggilan telepon. Namun, di balik semua itu, Carlo memiliki satu kelemahan besar, yaitu kesombongan. Ia percaya bahwa semua yang ia miliki adalah murni hasil kecerdasannya sendiri. Ia lupa bahwa ada banyak tangan yang membantunya. Ada karyawan, ada mitra, bahkan orang-orang kecil yang pernah percaya padanya saat ia belum siapa-siapa. Kalau bukan karena aku, katanya suatu hari, kalian semua tidak akan punya pekerjaan. Kata-kata itu bukan sekadar ucapan, itu adalah cerminan hatinya. Dulu, Carlo bukan orang kaya. Ia memulai dari bawah, anak pedagang kecil yang belajar berdagang sejak muda. Ia cerdas, cepat belajar, dan berani mengambil risiko. Usahanya berkembang pesat. Satu bisnis menjadi dua, dua menjadi 10. Dalam waktu singkat, namanya melambung sebagai pengusaha sukses. Namun, seiring hartanya bertambah, rasa rendah hatinya perlahan menghilang. Ia mulai memandang rendah orang lain. Nasihat dianggap gangguan, kritik dianggap penghinaan. Bahkan sahabat lamanya pun mulai menjauh. Carlo berubah, kata mereka. Terlalu tinggi untuk menoleh ke bawah. Tapi Carlo tidak peduli. Baginya, orang-orang itu hanyalah iri. Dalam setiap rapat, Carlo selalu ingin didengar. Ia memotong pembicaraan, menolak saran, mengambil keputusan sepihak. Saat seorang manajer senior memperingatkan tentang risiko investasi besar, Carlo hanya tertawa. Kau terlalu penakut, katanya. Aku tidak pernah gagal. Padahal, tanda-tanda bahaya mulai muncul. Pasar berubah, persaingan makin ketat, keputusan ceroboh mulai menumpuk. Namun Carlo terlalu sombong untuk berhenti. Ia percaya dirinya kebal terhadap kegagalan. Semua berubah dalam 1 tahun. Investasi besar yang ia banggakan ternyata salah langkah. Proyek raksasa gagal. Utang mulai menumpuk. Para mitra yang dulu memujanya mulai menjauh. Telepon yang dulu ramai kini sunyi. Carlo masih tersenyum di depan publik. Tapi di malam hari ia mulai gelisah.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak bisa membeli ketenangan. Ia mencoba bertahan dengan cara lama, menyalahkan orang lain. Karyawan dipecat, kesalahan dilempar ke bawahan. Namun itu tidak menghentikan kejatuhan. Satu persatu aset Carlo dijual. Mobil mewah hilang dari garasi. Rumah megah disita. Ia pindah ke tempat kecil yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Orang-orang yang dulu ia rendahkan, kini hidup lebih tenang darinya. Sahabat yang pernah ia abaikan, sudah tak bisa ia hubungi. Pada suatu malam, Carlo duduk sendirian. Tidak ada pelayan, tidak ada tepuk tangan, hanya dirinya dan penyesalan. Ia teringat kata-kata yang dulu sering ia ucapkan. Aku tidak butuh siapapun. Kini ia sadar betapa salahnya kalimat itu. Dalam keterpurukan, Carlo mulai melihat ke dalam dirinya. Ia menyadari bahwa bukan kegagalan bisnis yang menghancurkannya, melainkan sifatnya sendiri. Kesombongan membuatnya tuli. Kesombongan membuatnya buta. Kesombongan membuatnya sendirian. Ia mulai membantu di tempat kecil, bekerja apa adanya. Untuk pertama kalinya, ia mendengarkan orang lain. Untuk pertama kalinya, ia berkata, "Terima kasih." Hidupnya tidak kembali mewah, namun hatinya perlahan pulih. Kisah Carlo bukan tentang kekayaan, ini tentang sikap. Harta bisa datang dan pergi, kejayaan bisa naik dan turun, namun kesombongan selalu membawa kejatuhan. Jika kita berada di atas, jangan lupa menoleh ke bawah. Jika kita sukses, ingat bahwa kita tidak berjalan sendirian. Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang benar-benar jatuh bukanlah kehilangan harta, melainkan kehilangan kerendahan hati. Carlo pernah berada di puncak tertinggi, namun bukan kegagalan yang menjatuhkannya, melainkan kesombongan dalam dirinya sendiri. Kisah ini mengingatkan kita bahwa harta bisa hilang, jabatan bisa runtuh, dan pujian bisa lenyap dalam sekejap. Jika kisah ini memberi pelajaran atau menyentuh hatimu, luangkan 1 detik untuk menekan tombol like, agar lebih banyak orang bisa mengambil makna yang sama. Bagikan cerita ini kepada orang yang kamu pedulikan, karena mungkin saja satu kisah sederhana bisa mengubah cara pandang seseorang. Dan jangan lupa subscribe, agar kamu tidak melewatkan kisah-kisah bermakna lainnya. Karena pada akhirnya, yang menentukan nilai seseorang bukan seberapa tinggi ia pernah naik, tetapi seberapa rendah hatinya saat berada di puncak. Cerita berikutnya mungkin tentang seseorang yang lebih dekat dari yang kamu kira.